Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kalian semua sadar dengan baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar dengan Ibu. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Murna, Ibu dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini Ibu akan sedikit mengulas materi yang telah kalian belajar. Sebelumnya, siapa Kak Em ya? Isti. Oke, Isti tolong bimbing teman-temannya untuk berdoa dulu. Baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Karina, Hadiroh. Lia Fadila, Hadiroh. Risti Azmila. Hadiroh. Oke, semuanya sudah hadir di sini. Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian. Waktu sebelum Ibu ada di depan kalian nih, kalian sudah belajar apa dengan Ibu gurunya? Belajar tentang cita-citaku. Tentang cita-citaku. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Apa kalian punya cita-cita? Punya. Oke, simpen cita-cita kalian di dalam benak kalian. Nah, sekarang Ibu minta ke kalian untuk memejamkan mata kalian. Kalian bayangkan cita-cita kalian tuh menjadi apa? Di cita-cita itu kalian akan meraih apa? Sudah? Sudah. Nah, sekarang buka mata kalian dengan perlahan-lahan. Nah, Ibu mau tanya, Karin, cita-cita kamu yang tadi kamu bayangkan apa? Jadi pramugari. Pramugari. Risti? Menjadi dosen. Jadi dosen. Lia? Jadi guru. Jadi guru. Nah, semuanya itu sebagai profesi yang akan kalian minati di suatu saat nanti. Nah, di sini Ibu punya media yang disebut pop-up book. Di sini isi materi kita hari ini. Nah, sebelumnya kita hari ini akan mengulas materi yang telah diajarkan oleh ibu guru kalian sebelumnya. Itu tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1, materi pembelajaran itu bahasa Indonesia, materi pokoknya itu tentang cita-citaku dan tentang puisi. Nah, kita buka ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan cita-cita? Tahu. Apa? Coba Risti, cita-cita itu apa? Cita-cita itu adalah impian kita untuk masa depan. Impian kita untuk masa depan. Kalau menurut Karina? Cita-cita itu Kita impian kita untuk meraih. Kalau menurut Lia? menurut dia cita-cita itu untuk meraih masa depan. Oke, menurut kalian semua itu memang benar. Cita-cita itu merupakan suatu harapan, rencana, serta keinginan seseorang untuk masa depan. Jadi kita sebelum untuk menentukan suatu profesi itu kita merencanakan kita akan menjadi apa di masa depan. Itu yang dimaksud dengan cita-cita. Nah, selanjutnya itu ada materi apa ya? Nah, di sini ada gambar suatu profesi yang dimaksud dengan cita-cita. Gambar yang pertama ada yang menjadi guru, seorang pendidik. Tadi Risti kan jadi dosen. Nah, selanjutnya itu ada Dokter. Ini di sini adanya dokter Hewan. Jadi dokter hewan itu termasuk dengan suatu profesi. Nah, selanjutnya itu ada arsitek. Ada yang tahu itu arsitek apa? Arsitek membuat bangunan. Oke, membuat suatu bangunan. Selanjutnya itu ada Pilot. pilot dan pramugari. Kita bahas satu per satu ya. Yang pertama itu ada
tentang guru. Jadi guru itu suatu profesi yang kegiatan utamanya adalah mengajar di sekolah dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, peserta didik itu seperti kalian nih contohnya, ibu yang jadi ibu gurunya, itu ya. Nah, selanjutnya itu ada dokter hewan. Dokter hewan itu kegiatan utamanya yaitu merawat hewan yang sedang sakit, serta dapat memberikan obat sehingga dapat memvaksinkan hewan. Nah, selanjutnya itu ada arsitek. Tadi benar apa kata Risti? Arsitek itu sebuah seorang yang suatu profesinya yang akan membentuk bangunan. Jadi membuat sketsanya. Nah, yang membuat bangunannya bukan arsiteknya, tapi tukangnya, jasa orang lain. Mengerti? Nah, selanjutnya yaitu ada pilot atau pramugari. Pilot, kegiatan pilot itu menerbangkan pesawat dan membawa penumpangnya dengan selamat, yaitu disebut dengan pilot. Sedangkan pramugari itu tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua penumpang, seperti memberikan makanan atau hidangan-hidangan yang lainnya. Itu tugasnya pramugari. Nah, selanjutnya kita kan akan belajar dengan cita-cita menggabungkan dengan sebuah puisi. Jadi puisi itu suatu ungkapan perasaan yang ada di dalam benak kita yang dituangkan dalam tulisan. Dia baca. Puisi adalah sebuah karya sastra seorang penyair sehingga dapat menyampaikan pesan yang telah dilihat, disarankan, dirasakan, dan dapat dipikirkan menggunakan kata-kata indah. Nah, jadi puisi itu menyampaikan suatu pesan yang dapat dirasakan, dipikirkan dengan menggunakan kata-kata indah. Nah, ada yang tahu apa itu ciri-ciri puisi? Ada 4 baris. Oke, yang pertama ada 4 baris. Terus lagi Kata-katanya indah. kata-katanya indah. Kita lihat ya ciri-ciri puisi. Jadi ciri-ciri puisi itu yang pertama memiliki baris dan bait. Nanti ibu contohkan di bagian contoh puisi. Nah, baris dalam puisi dapat disusun menjadi bait. Nanti apa yang disebut baris, apa yang disebut bait nanti ibu bahas. Nah, setiap kata terakhir itu memiliki vokal yang sama seperti AA, BB, ada pun yang AB, AB. Nah, terus itu huruf vokalnya yang teratur. Jadi kalau mau AA, AA semua. Kalau mau AB, AB semua. Nanti ibu bahas ya. Nah, unsur puisi itu jadi di dalam unsur puisi itu terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Sebuah unsur puisi terdiri atas struktur unsur batin dan struktur fisik. Jadi unsur puisi itu terbagi menjadi 2, ada struktur batin dan ada struktur fisik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur fisik? Jadi unsur puisi yang bisa dilihat, diamati secara langsung dengan mata. Nah, jadi struktur ini termasuk dengan struktur fisik yang seperti diksi, citraan, imaji atau majas, kata yang konkret, tipografi, dan rima. Itu disebut dengan struktur fisik puisi. Sedangkan struktur bait puisi itu disebut dengan tidak terlihat oleh mata, seperti tema, suasana, perasaan dan amanat atau tujuan puisi. Nah, jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada puisi Lama. ada puisi lama. Nah, ada yang tahu puisi lama itu apa? Adalah pantun kilat Kamina. Carmina. Nah, kalau puisi baru ada yang tahu? Ada puisi lama. Jadi cakupannya lebih bebas, lebih luas. Nah, di sini ada contoh puisi. Nah, ini cita-citaku itu disebut dengan Judul puisi. Judul puisi.
Yang pertama itu ada anganku melayang ke masa depan. Itu disebut dengan Baris pertama. Yang kedua itu aku ingin menjadi seorang guru, itu disebut dengan baris kedua. Dan selanjutnya ya. Nah, apa yang disebut dengan bait? Nah, disebut dengan bait baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu disebut dengan satu bait pertama. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau paham, Ibu mau minta di antara kalian ada yang mau baca puisinya? Ada. Siapa? Cil. Risti. Oke. Baca Risti. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagai ilmu. Aku berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tuangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, itu sudah Risti bacakan cara membaca puisi. Sekarang Ibu minta ke kalian membuat salah satu puisi yang bersamaan dengan cita-cita kalian. Nah, paham? Nah, sekarang Ibu kasih waktu, silahkan dibuat. Ada yang sudah? Sudah. Untuk Risti, Ibu mau tanya yang dimaksud dengan sudah ya? Kalau yang belum silakan lanjut ya. Yang mana yang dimaksud dengan judul puisi? Aku ingin menjadi dosen. Oke. Untuk baris pertama yang mana? Ini. Cita-citaku menjadi dosen. Oke, baris kedua, Takkan lelah aku belajar baris ketiga, untuk mencapai baris keempat. cita-citaku. Yang disebut dengan satu bait pertama yang mana? Yang ini. Yang disebut baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat digabung menjadi satu bait pertama. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah buat tugasnya nih, buat puisi yang berhubungan dengan suatu profesi yang menurut kalian itu cita-cita kalian. Ibu mau dengar, coba siapa yang mau pertama baca puisinya? Karin. Oke, silakan Karin. Cita-citaku menjadi pramugari yang melayani dengan baik. Takkan lelah aku mencapai cita-citaku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin menjadi pramugari karena aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku akan terus belajar sepanjang waktu. Oke, tepuk tangan untuk Karin. Sekarang Ibu mau mengulas materi yang tadi telah kita belajar. Ciri puisi itu yang pertama memiliki judul puisi, yang kedua Memiliki bait, yang ketiga Ada 8 baris. memiliki baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu ciri-ciri puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi Dua. yang pertama Puisi lama. puisi lama Dan puisi baru. Puisi lama contohnya seperti Seperti Karmina, Pantun. Nah, itu jenis-jenis puisi yang kalian baca itu yang disebut contoh puisi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham? Ada yang ditanyakan ke Ibu? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham, silakan kalian belajar lagi di rumah. Silakan kalian dalami pembelajaran tentang puisi. Semoga yang kalian tuangkan di dalam buku tulis kalian tentang cita-cita kalian terwujud. Amin. Amin. Nah, sekarang
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, puisi itu adalah suatu ungkapan perasaan yang dapat dilihat, dirasakan dengan menggunakan kata-kata indah. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama puisi lama dan kedua puisi baru. Nah, puisi lama itu terbagi menjadi beberapa contoh, seperti yang pertama Carmina, Gurinda, dan Pantun. Sedangkan puisi baru itu mencakup kata-kata yang bebas, seperti puisi kalian nih, ini puisi bebas, puisi baru ya. Nah, sekarang kita rapikan buku kalian. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Rizky silahkan bimbing teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum pulang, marilah kita berbaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian sudah menyempatkan waktu menerima ibu dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan ibu yang salah kata atau menyinggung perasaan kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.